Kisah Jenderal Polisi Hugeng tinggal di rumah kontrakan yang bikin cukong-cukong judi resah. Setiap tanggal 1 Juli diperingati sebagai HUT Bayangkara sebagai korps kepolisian. Untuk tahun ini, HUT Bayangkara 2023 merupakan peringatan HUT ke-77 Bayangkara yang akan diperingati pada 1 Juli 2023. Berbicara soal polisi, mungkin nama tokoh polisi satu ini tak akan lekang oleh waktu dan terus menjadi kenangan bahkan bagian dari sejarah. Nama Jenderal Hugeng tentu tak asing bagi sebagian masyarakat tanah air. Semasa hidupnya, Jenderal Hugeng dikenal sebagai polisi jujur sekaligus legenda serta panutan polisi yang ideal. Kisah kejujuran Jenderal Hugeng banyak beredar dan tak lekang oleh waktu. Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah membuat humor tentang Jenderal Hugeng. Gus Dur pernah bilang, ada 3 polisi jujur di Indonesia, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng. Hugeng adalah Kapolri kelima yang bertugas dari 1968 sampai 1971. Selama aktif di kepolisian, Hugeng anti menerima pemberian orang. Ia juga mengembalikan seluruh barang yang digunakan saat menjabat Kapolri. Dilansir dari berbagai sumber, Jenderal Hugeng Imam Santoso yang dikenal dengan kejujurannya lahir pada 14 Oktober 1921. Nama asli Hugeng adalah Imam Santoso. Nama ini merupakan nama pemberian sang ayah. Dulunya Jenderal Hugeng bikin heboh lantaran menolak suap cukong judi. Ketika itu usai lulus dari PT IKA tahun 1952, Hugeng ditempatkan di Jawa Timur dan ditugaskan sebagai Kepala Reskrim di Sumatera Utara. Ketika awal menjabat, ia mendapat banyak sambutan unik seperti rumah pribadi dan mobil yang telah disediakan oleh beberapa cukong judi namun ditolaknya. Bahkan sempat tinggal di rumah kontrakan. Usai mendapat rumah dinas, rumah Hugeng tersebut dipenuhi dengan berbagai perabot pemberian tukang suap yang kemudian dikeluarkannya secara paksa dari dalam rumah dan diletakkan di pinggir jalan. Sikapnya ini banyak menarik perhatian dan membuat gempar kota Medan. Usai bertugas di Medan, Hugeng ditunjuk Presiden Soekarno untuk menjadi Direktur Jenderal Imigrasi. Saat itulah ia kemudian meminta istrinya Mary untuk menutup toko bunga miliknya. Saat sang istri bertanya apa alasannya, Hugeng menjelaskan bahwa ia khawatir nantinya segala yang berurusan dengan imigrasi akan memesan bunga pada toko bunga milik sang istri. Pada tahun 1968, Hugeng diangkat sebagai Kepala Polri atau Kapolri menggantikan Sucipto Yudodiharjo. Pada masa itu, salah satu kasus yang terkenal yang ia tangani adalah mengenai adanya penyelundupan mobil mewah yang didalangi oleh Robi Cahyadi atau CG-It. Namun usai pengungkapan kasus ini, pemberhentian Hugeng sebagai Kapolri dipercepat. Presiden Soeharto beralasan pemberhentian Hugeng dilakukan untuk regenerasi. Salah satu kasus lain yang cukup terkenal di masa Hugeng menjabat Kapolri adalah mengenai kasus Sum Kuning. Kasus asusila Sum Kuning merupakan kasus yang terjadi 21 September 1970 pada penjual telur berusia 17 tahun Sumarijem. Singkat cerita, kasus asusila itu diduga dilakukan oleh anak-anak dari orang terkemuka di Yogyakarta. Kasus ini menarik perhatian Hugeng yang kemudian membentuk tim khusus bernama Tim Pemeriksa Sum Kuning. Ia kemudian melaporkan kasus ke Soeharto untuk mendapat dukungan, namun Soeharto sayangnya justru meminta kasus diambil alih oleh tim pemeriksa pusat. Setelah tak ditangani Hugeng 2 tahun setelah kasus itu, polisi menetapkan tersangka. Namun tak membuat publik puas karena pelaku yang ditetapkan tersangka adalah orang yang berprofesi sebagai penjual sate serta mahasiswa. Selain itu, terdakwa juga terus menyangkal tuduhan jaksa. Masyarakat juga menyoroti ketidaksesuaian pernyataan jaksa dan Sumarijem selaku korban. Pada akhirnya kasus tersebut tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan.